akan coba ulas sedikit sebagai bahan pembanding. Barangkali yang sudah lupa dahulu itu kita diingat kembali gitu kan. Jadi pengertian dengan bahasa pencak gitu kan itu berkembang di bahasa Sanskerta sebetulnya, berkembang di Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera. Di Sulawesi aya pamenca, di Bugis aya pamenca, di Jawa Barat juga aya pamenca. Nah, pencak itu diambil dari bahasa Sanskerta gitu. Jadi artinya adalah 5. Nah, pencak sendiri menurut pengertian dan pemahaman selama belajar di Jawa Barat tahun 70-an itu diartikan dengan ilmu bela diri, bahasa Indonesia ilmu bela diri. Nah, pencak itu sendiri mempunyai jurus tertentu. Nah, di antaranya ada 5 itu. Yang pertama adalah antel. Nah, barangkali dari Bogor katanya. Kemudian ada juga kena, napel, neul, turpageh. Itu salah satu pemahaman ketika saya sendiri belajar tentang ilmu pencak gitu ya. Jadi ada 5 tadi. Jadi 1 adalah antel, kena, napel, neul, pageh. Maka kita sama-sama kita gali karena kita punya tradisi. Kemudian silat itu sendiri itu adalah bahasa Cina, itu 4 gitu kan. Jadi pepehan gitu kan. Kalau 5 pukulan gitu kan. Di situ ada bahasa Sundanya ngajotos kuramo, nonyo kuperep, itu kan ngetik, nyiku. Nah, langkah kakinya nyepang, najong, ngajejak, dinuur gitu kan. Nah, itu. Jadi bahasa silat itu sendiri adalah bahasa Cina. Jadi pencak silat itu gabungan dari bahasa Sanskerta dengan bahasa Cina. Nah, pernah membuat namanya rumpaka muka tutukusan, digambarkan agar seni tradisi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu pagunungan basisir ombak lautan. Artinya adalah pencak yang berkembang di pegunungan karena ada kenang pencak gitu kan. Nah, itu. Jadi untuk kenang pencak silat, tapi kenang pencak berarti kenang pencak berkembang di Jawa Barat. Nah, di Bogor serupi bentuknya, di Bekasi terus kenang mencuk dan kenang pencak. Nah, itu. Jadi ada kaitannya dengan bahasa pencak, jadi kenang pencak. Nah, silatnya sekarang kan udah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena sebagai pewaris pengembangan seni tradisi di Nusantara. Jadi pencak silat begitu. Nah, pencak dalam bahasa Indonesia adalah mencak-mencak. Nah, silat banyak yang diartikan dengan silaturahminya dan sebagainya. Nah, ada juga bahasa yang sifatnya mungkin dulu kenal ya dengan bahasa oah gitu kan. Oah itu bahasa Sundanya kakara menurama lulus diajar gitu kan. Nah, pangitan sepuh tak kebutuhan katus ngopi katanya ada bahasa oah gitu. Atau nabi bahasa kuciah. Nah, bahasa kuciah itu orang yang sudah belajar dan membantu mengajar gitu kan. Nah, yang ketiga adalah sayhu, kalau bahasa Sundanya nugesah jadi guru. Nah, mudah-mudahan dengan bahasa yang tradisi ini yang hampir hilang itu bisa dikupas kembali. Apa sih itu pencak dan silat? Nah, pengertian pencak mungkin akan dijabarkan lebih luas karena di situ ada pancaniti, niti harti, surti, bukti, bakti, sajati, ayah bisa igal, sabar, iman, diata dan sebagainya. Ternyata pencak itu adalah ajaran yang sangat luhur. Mana disebut lagi budi luhur. Mendino PPS Dikjaya. Budi Bakti Sakti. Budi Bakti Sakti. Ayo Ganu Dikjaya. Mungkin itu sepintas sebagai gambaran tentang pemahaman dan pengertian pencaksilat menurut pandangan yang pernah ditemui. Nah, mudah-mudahan perguruan yang lain akan kita gali kembali agar pencaksilat ini menjadi salah satu aset negara, menjadi salah satu aset bangsa yang dimiliki oleh kita. Karena yang namanya pewaris itu adalah memang bahasa yang sangat ringan tapi susah untuk dikerjakan, yang sampai saat ini belum ada perhatian yang sangat strategis oleh pemerintah, sehingga yang memegang peranan punya perguruan itu beborot, mengumpulkan orang, memberi
memberi makan orang, melatih orang, digaji gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan bagian penting ketika kita mau mengembangkan pencaksilat ini menjadi salah satu aset negara dan pemerintah bisa memfasilitasi. Nah, alhamdulillah Padepokan Memang Subur atau Balapati saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Yang kemarin yang ikut penataran 3 narasumber dari Kesbangpol, Disparbud, sama Dinas Pendidikan memberikan satu harapan kepada pemerhati, sehingga ada koordinasi yang sangat strategis untuk memberikan bahwa seni tradisi inilah perlu untuk dipertahankan. Makanya legalitasnya sertifikat itu adalah ada 5 ya. Dinas Pendidikan, Disparbud, Kemenang, Ketua Balapati, dan Ketua Panitia. Nah, kenapa mesti seperti itu? Karena kegiatan sebagus apapun sertifikatnya, kalau tidak melibatkan masyarakat itu tidak akan diterima oleh sekolah. Nambah, mohon maaf. Oh, 6 sama dari FPTS. Wah, Dari federasi. simpel aja. Lupa. Ada yang tambah lagi nanti. Alhamdulillah. Nah itulah, jadi secari kertas itu yang akan menjadi salah satu gambaran hidup buat anak-anak kita yang di depan. Makalah berbahagialah saat ini kita mengembalikan masa lalu kejayaan menjadi masa sekarang yang menjadi masa inovasi dan kreasi. Nah, kita lanjutkan sedikit tentang pemahaman. Nah, barangkali perjalanan itu tidak mudah. Seperti Memang Subur ingin masuk dalam dunia pendidikan, itu ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama sosialisasi dengan SKPD, stakeholder semua diundang. Karena apa? Takut kegiatan ini orang lain tidak tahu, organisasi lain tidak tahu. Setelah sosialisasi nggak cukup di situ, kita mengadakan workshop benar teh ya kurikulum diterapkan di sekolah formal non formal. Kita belum puas ada di situ karena belum diakui pemerintah. Launching kurikulum. Alhamdulillah pada 12 Juni tahun 2023 PLT Bupati Bandung Barat melaunching alur kurikulum seni tradisi. Ini jalan awal. Nah, yang lain tinggal mengikuti, bikin protanya, bikin promesnya, bikin RPP-nya akan kita bantu agar seni tradisi bisa lestari dan bisa dikembangkan oleh pendidikan formal dan non formal. Jadi kita akan lestarikan. Kalau padepokan yang berikan ese, ayo opatan bubar deh, 5 bubar deh. Kan di sekolah mah, ayo nah padepokan Memang Subur 1.000 dalam jangka 3 tahun 1.000 kewalahan pelatihan ayo. Nah itu salah satunya. Ini satu gambaran. Insya Allah akan kita sama membantu ketika teman-teman seprofesi ingin mengembangkan budaya seni tradisi akan kita bantu ke dinas pariwisatanya, legalitasnya. Jadi kalau ada kecurangannya kita sudah jelas prosedur yang akan kita tempuh. Nah untuk masuk dalam dunia pendidikan ini memang tidak mudah, tapi yang sudah dirintis ini adalah bagian dari artinya dukungan dari semua pihak. Mungkin itu gambaran secara umum. Mudah-mudahan seni tradisi pencaksilat ini mempunyai harapan besar. Sebagai pelestari ini ada perhatian dari pemerintah. Insya Allah Balapati akan memfasilitasi dengan strategisnya sendiri, menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah, aspirasi masyarakat dengan tokoh masyarakatnya, aspirasi masyarakat dengan perwakilan masyarakatnya, dewan ala ke dewan. Mungkin itu sebagai gambaran singkat. Belum disampaikan. Titipan dari Disdik. Perjuangan perbuk. Nah itu, perjuangan perbuknya dari Disdik itu 3 tahun. Kenapa mesti ada peraturan pemerintah daerah? Karena budaya seni tradisi itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Itu adalah pemajuan kebudayaan yang mewadahi, melindungi seni tradisi yang berkembang. Lama kan bagus sebenarnya kewariwannya. Nah dengan undang-undang itu bisa diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Karena di situ ada teori esoterik yang bisa menggambarkan saat itu. Jadi bahwa kalau orang ayah susu gitu kan, ayah nanaw geningan, artinya bukan musik saat itu. Nah dengan teori itu terjawab saat itu bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan salah satu pengabdian kepada Tuhan yang dipercayakannya saat itu. Jadi sekarang tidak ada lagi kegiatan itu bersifat bertentangan dengan agama. Nah mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, PP-nya Nomor 58 ya Tahun 2022 itu bisa membuat. Kemudian
Perbuknya nomor 55 tahun 2023 bisa mewadahi aktivitas kita dalam pendidikan formal dan non formal di muatan lokalnya. Mungkin itu garis besar gambaran sejarah singkat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.